Mari diperhatikan presentasi dari kelompok 1. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya setelah presentasi selesai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang skripsi dari tari laba. Tari laba terbentuk pada tahun 1990-an yang 80-an yang diinginkan oleh Bupati Jember, yaitu Bapak Suryadi Setiawan. Tarian ini terinspirasi dari keseharian masyarakat Jember yang sebagai besar merupakan petani tembakau. Jember salah satu daerah penghasil tembakau tersebut dan terbesar di Indonesia. Nama tarian Labago gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata memolas, sedangkan kata bako berasal dari tembakau, sehingga dapat diartikan dengan tari labago, tarian tradisional yang menceritakan tentang pengolahan tembakau. Tarian ini biasanya dilakukan oleh 4 atau 8 orang menari dengan posisi pola lantai persegi panjang dalam tarian tersebut. Ketukan gerakan 1 kali 8 dengan diiringi iringan musik dan luas panggung. Di bagian kepala penari menggunakan sanggul jemal, yaitu jenis sanggul yang memanjang ke atas. Berbagai aksesoris digunakan oleh penari seperti bendera kecil, hiasan atau hiasan kepala, anting-anting, dan hiasan lain berbentuk daun tembakau. Untuk baju yang digunakan, penari menggunakan baju kebaya. Bagian bawah menggunakan kain panjang dan jelemek yang biasa digunakan para petani untuk mengukur daun yang akan dipetik. Gerakan tarian ini lebih dipergerakan dengan gerakan lembut, lugas, dan selaras dengan musik pengiringnya. Musik pengiring dari tari labago adalah musik patrol. Musik ini yaitu salah satu jenis musik tradisional dari Jember yang terbuat dari bambu seperti kentongan dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Musik ini dimainkan secara teratur sehingga menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Gerakan tari labago dimulai pertama berjalan dari rumah ke kebun tembakau, lalu memetik, mengelus, menata, mengujen, mengukur, bolak-balik, mengangkat tembakau, dan bising. Kesan dari tari labago pertama sebagai bentuk apresiasi terhadap para petani tembakau di Jember. Ajang menyatukan semua kesenian khas Jember menjadi sebagai ikon budaya Kabupaten Jember. Jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih presentasinya dari kelompok 1. Teman-teman peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Oh iya, ada satu ternyata. Monggo. Ya. Perkenalkan, saya Aulia dari kelompok 4. Saya mau bertanya, apa sih keunikan dari tari labago itu? Terima kasih. Silakan bisa dijawab atau butuh diskusi dulu sebentar? Oke.
Oke, kira-kira yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Ada yang lain? Oh iya, sudah Mbak. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan semua presentasi dari masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alur cerita dari Tumpeng Klepon. Pawai tumpeng merupakan bentuk ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa masyarakat cinta, damai, rukun, dan saling bergotong royong membantu sehingga tercipta syukur berupa tumpeng klepon. Kenapa? Karena tumpeng yaitu rasa syukur jika klepon itu merekatkan jadi tumpeng klepon. Itu bersama-sama mempererat persaudaraan yang terwujud. Cerita ini berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri. Filosofi klepon. Klepon merupakan lambang kesederhanaan. Klepon mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Adapun alur tumpeng klepon. Pada suatu hari terdapat banyak anak kecil yang ceria bermain-main. Raksasa yang menyerang desa tersebut sehingga desa tersebut menjadi berantakan. Lalu Manggayuda, seorang kesatria di desa tersebut, membela desa tersebut. Timbul pertengkaran antara dua pihak tersebut. Pada akhirnya Manggayuda lah satria desa yang berhasil mengalahkan raksasa. Lalu desa tersebut merayakan hal tersebut dengan sebutan tumpeng klepon, juga untuk mencegah pula agar kejadian tersebut tidak berulang lagi. Cukup, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ini ternyata dari kelompok 3, betul? Ya. Ya. Oke, silakan. Ngadet. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Masih pertanyaan, kenapa klepon berbentuk bulat? Kok bisa berbentuk bulat, itu melambangkan apa? Simbolnya kenapa harus telepon? Oh, simbolnya kok bisa berbentuk Telepon. bulat? Karena kalau otak bukan apa? Telepon, Mbak. Kan ketupat, Mbak. Tergantung yang buat, Mbak. Oke, aku nyoba menerjemahkan pertanyaannya gitu ya. Ini kan ngobrolin soal penciptaan gitu. Pertanyaannya menarik, kenapa klepon itu harus bulat gitu? Kenapa di ritual itu klepon itu nggak bentuk kotak atau lope gitu kan? Gitu. Nah, apakah ada esensi di situ? Ada makna sendiri? Izin menjawab setahu saya. Iya. Memang klepon di Indonesia itu nggak ada yang kotak, Mbak. Nggak. Kalau memang mau dibuat kotak, Mbak, dibuat sendiri aja. Mungkin kenapa klepon itu bisa dibentuk lingkaran itu? Lingkaran itu kan satu ya, Mbak. Satu itu merupakan satu kesatuan yang harusnya satu kan. Nggak mungkin berdua. Jadi kenapa bisa klepon itu lingkaran kan ya? Jadi intinya satu kesatuan yang harus. Jadi ya begini.
Ya, tujuannya kalau karena kesatuan dari tersebut yaitu mempererat persaudaraan. tujuan dari tari tersebut kan satu ya. Oh. Jadi tahu ya Mbak ya, paham kan semua? Ada pertanyaan lagi. Mungkin ini ya aku bantu memperjelas gitu. Kan tari tumpeng klepon ini salah satu yang mau ditonjolkan itu adalah gimana keserasian itu ada gitu kan, kerjasama, kemudian keutuhan itu yang mau ditampilkan. Nah, bentuk simbolisasinya ada di klepon yang bentuknya bulat itu tadi. Betul. Nah, kurang lebih begitu. Ada yang bertanya lagi? Oh, ada dari kelompok 1 ini ya. Oke. Gimana? Tuli. Perkenalkan, nama saya Yulda dari kelompok 1. Saya akan memberi pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa klepon warnanya hijau kalau kan bisa warna-warni? Duh, itu warna-warni. Warna-warni itu. Warna-warni. Nanti di sana warna-warni. Nanti di sana warna-warni. Enggaknya hijau. Dari rasanya Terus tadi kenapa toko harus warna. ada kelapanya? Lek ngekek pertanyaan sing menuju ke seni kali lek kata sing soalnya menandakan kalau kita itu berbeda-beda satu gitu. Malah sing jawab. Oke, pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua masih tentang klepon ya. Iya. Diharapkan kalau ada pertanyaan ketiga ini bisa tentang esensi ceritanya, kenapa Iya, dibuat cerita seperti ini. Nah, ini lebih ke bukan alur cerita ya. Maksudnya pertanyaannya lebih ke Simbolnya. Iya, yang disimbolkan. kenapa bisa hijau? Ya karena hijau itu bonek. Besok itu warna-warni di sana. Besok itu warna-warni Mbak. Klepon besok. Kalau mau dia hijau sendiri aja. Ya. Kenapa klepon kok ada kelapanya ya? Ya memang dari sananya Mbak. Kalau mau nggak dikasih kelapa ya nggak apa-apa. Ya Mbak. Mbak kalau mau ngasih pertanyaan lebih ke alur ceritanya saja. Jadi nanti apa yang kita sampaikan sampai ke kalian juga. Iya, betul. Betul. Jadi bisa lebih ke cerita yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 2 ini. Barangkali ada yang mau menanggapi gitu. Oh, kayaknya nggak menarik ini ceritanya kalau dibuat kayak gini. Kenapa nggak dibuat begini atau apa? Mungkin ada yang mau menyarankan? Atau ini udah seru banget loh. Tapi kayaknya bakal lebih seru kalau ada gininya deh gitu. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Ayah. Monggo. Oke, perhatikan dulu anak. Untuk tentang klepon memang seperti masa-masa sampean itu enggak tahu. Tumpeng itu bersyukur. Ya, apa yang diraih kita selama ini sampean harus selalu bersyukur. Nah, dalam tumpeng itu wujudnya apa? Secara kebetulan Semboro itu mewujudkan klepon. Fisiologisnya apa? Mempererat. Ya, mempererat. Mulai dari rakyat kecil sampai wali yang besar itu diwujudkan dalam bentuk mempererat.
perhatikan dulu ya. Nah, terus klepon ini biarpun kotak, nek wis jenenge klepon ya tetep masih bentuke kotak ya klepon. Hanya saja dalam konteks dahulu, orang dahulu nek klepon itu bundar atau bulat. Filosofinya apa? Nek bulat berarti awake dhewe kuwi mempersatukan tekad. Bulat tekad. Akan menuju sesuatu kesuksesan. Loh Pak, apakah ada warna-warni itu menggambarkan bahwa yang menciptakan klepon itu tidak satu orang, tapi banyak orang. Nah, nek wis mengatakan banyak orang berarti banyak sekali karakter. Sampean A dan B karakternya nggak podo. Ono sing lemah lembut, ono sing kasar, ono sing ini. Sehingga mereka itu menciptakan apa maunya. Oh enak warna merah, tetapi sebutannya ya klepon. Oh ada yang warnanya hijau, pada umumnya ya hijau. Tapi semua itu warna-warni memang ada, menggambarkan karakter yang menciptakan itu sendiri. Itu klepon ya. Jadi sampean tanya kok warna-warni dan sebagainya, itu bagus. Hanya saja nek umpamane klepon kuwi umume ya ijo, ya bunder. Tapi kok enek sing warna-warni, itu karakter yang menciptakan. Aku seneng kuning, aku seneng abang dan sebagainya. Ini nek dimakan dirasa klepon. Paham ya? Jadi tumpeng itu bersyukur. Ada itu tumpeng opo? Ya enggak mau sego brok sama sing koyo gunung kuwi dan sebagainya. Ya ono klepon. Kebetulan Semboro itu menginginkan tumpeng klepon. Visualnya mempererat, mempersatukan dalam bentuk tekad bunter iku mau. Betul ya? Paham ya? Loh, Pak, kok ada perangi butone dan sebagainya? Buto atau raksasa itu digambarkan perusuh sing ora setuju gawe klepon ngono kuwi, gawe tumpeng-tumpeng bersyukur iki gak setuju. Kan ada gambarnya itu ya. Sopo sing gak setuju? Kae digambarkan raksasi. Gambarkan buta wedok. Ning bentuknya manusia yang cantik, hatinya raksasa, perusuh. Siapa aku nanya? Nah ini loh, siapa sing merangi? Sing merangi yo sing gawe klepon kuwi mau. Dene to, kowe nek gak gelem ngalih. Iku lho gambarane mau ngono to. Ngalih. Dalam bentuk tarian apa? Yaitu Pandega. Pahlawan namanya. Pandega. Perang. Duh, kok menang ya Pandega? Karena yang menciptakan itu tadi. Sampean sing Pandegane kuwi. Aku sing nyetak. Arep opo? Ayo wis. Wis lah. Gak iki. Gitu loh, maksudnya gitu. Gambarannya begitu. Ya, sehingga sang pemilik ayo buat tari kolosa, boleh dikata sendra tari. Ya, sendra tari, cuma sendra tari itu ada konteks bentuk narasinya.
Dan nek awake dhewe bentuk narasine kuwi mau kesuwen. Gak mari-mari kanggo anune dramane kanggo. Langsung bentuk. Itu sudah saya ciptakan masyarakat piye? Nek arek-arek perang ini ngerti ora? Ternyata tahu. Nah, itu kita berhasil juga. Ya? Gitu ya? Paham ya? Oke. Ana pertanyaan? Gak ono. Wis. Terima kasih banyak Pak Koni atas penjelasannya. Sangat menarik dan mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sampun? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ada 7 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Oke, sekarang kita mengambil satu tarian yaitu tari sebelang. Kalau ngomong-ngomong soal budaya Indonesia, tentunya nggak ada habis-habisnya ya kan? Karena banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang perlu kita pelajari, kita teliti. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Karena kita anak-anak muda, kita harus punya tekad untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, tari yang kita ambil yaitu tari sebelang. Tari sebelang itu merupakan satu tarian yang berasal dari Banyuwangi, dari suku Osing Banyuwangi. Kami sudah mempelajari satu tarian yaitu tari Niskala Sebelang. Maka dari itu kita tidak hanya sekedar menari, tapi kita pasti ada dorongan. Sebenarnya tari sebelang ini apa sih? Jadi kita tuh ada dorongan yaitu rasa penasaran. Dari rasa penasaran itu kita mencari tahu apa ya makna dari tari ini. Nah, tari Niskala Sebelang sendiri kalau dari asal daerahnya yaitu suku Osing merupakan suatu tarian yang sangat sakral. Nah, tarian ini dilaksanakan setiap setahun sekali setelah Hari Raya Idul Fitri dengan bermaksud untuk ritual adat bersih desa supaya terhindar dari mara bahaya. Dengan di situ tari sebelang juga sudah dilakukan sejak zaman dahulu, dari zaman Belanda sudah dilakukan dengan ritual adat tari tersebut. Tari sebelang sendiri di Banyuwangi ada 2 macam, yaitu tari sebelang Olesari dan sebelang Bakungan. Nah, tari sebelang Olesari itu bedanya dengan tari sebelang Bakungan itu di sana tari sebelang Olesari ditarikan oleh seorang gadis, yaitu anak-anak atau seseorang yang belum menikah. Sedangkan di sebelang Bakungan ditarikan oleh orang tua yang sudah menopause. Ritual tari adat tersebut dilaksanakan 7 hari berturut-turut. Penari sebelang dipilih tidak sembarangan dipilih juga, namun ada tetua adat yang memilih penari tersebut. Biasanya penari sebelang itu sendiri penerusnya yaitu keturunannya. Saat melakukan pertunjukan tarian tersebut, penari sebelang dia menarikan hal tersebut dia tidak sadar dengan dirinya itu sedang menari. Kenapa? Nah, tari sebelang itu kan suatu tarian sakral. Nah, di situ di adat tersebut dia menari
dirasuki oleh roh leluhurnya sendiri. Dengan keadaan tidak sadar tersebut, dia gak akan merasa capek karena dia kan di bawah alam sadar kita. Biasanya tari-tarian sebelang seperti itu saat pertunjukan penarinya sedang melakukan menari, dia diiringi dengan gending luginta sebagai ciri khas Banyuwanginya. Nah, saat ritual tersebut setelah 7 hari berturut-turut menari, di hari yang ke-7 penari sebelang mengelilingi desa yang disebut juga dengan Ider Bumi. Begitu pula di tengah-tengah pertunjukan, biasanya penari sebelang akan melempar selendang ke arah penonton yang biasanya juga disebut dengan tundi. Nah, jika penonton tersebut kena selendangnya, maka dia harus wajib menari dengan penari sebelangnya. Jika tidak mau melakukan hal tersebut atau melanggar hal tersebut, maka penari sebelang tidak mau melanjutkan acara, dia marah, dan orang yang kena tundik tadi dan tidak mau melakukan menari dengan penari sebelang, konon katanya dia akan gimana ya, dapat musibah gitu. Bicara selanjutnya tentang kostum. Kalau penari sebelang itu yang paling unik dan paling menonjol itu pasti ada di omproknya. Nah, omprok penari sebelang itu sendiri terbuat dari daun pelepah pisang yang disuir-suir dan bunga-bunga segar di atas kepalanya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya? Ada pertanyaan apa? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Sally Margareta dari kelompok 2. Tari sebelang kan tari yang sakral. Nanti kau bosan, nanti. Tari sebelang kan tari yang sakral. Jadi nggak semua acara itu bisa ditarikan dengan tari tersebut. Ya. Terus kenapa banyak lomba? Padahal lomba itu cuma memang sebuah kompetisi yang memang bisa disebut itu nggak sakral. Sedangkan sebelang sendiri itu katanya kan tadi ditarikan 1 tahun sekali setelah Idul Fitri kan. Jadi kenapa bisa sebelang itu sebelang yang sakral, tetapi bisa dibuat untuk acara-acara yang seharusnya itu tidak dilakukan? Paham sama pertanyaan? Terima kasih. Izin untuk menjawab, Mbak. Jadi kenapa kok ada pertunjukan untuk hal-hal yang seperti lomba tadi, kompetisi? Nah, kita kan mengenal dengan tari kreasi. Nah, tari kreasi. Nah, dari tari tersebut kita mendominasikan, mengkreasikan suatu tarian. Kenapa? Buat untuk mempertunjukkan ke orang-orang, oh, tari sebelang itu seperti ini ya kalau dia dikreasikan. Jadi tari sebelang dan tari yang kreasi itu pasti ada bedanya. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Perkenalkan kelompok ya, kelompok 5. Adakah bagian dalam tarian yang menunjukkan momen-momen penting dalam perjalanan spiritual Tuhan? Bisa diulangi lagi? Ada. Adakah bagian dalam tarian yang menunjukkan momen-momen
izin untuk menjawab pertanyaan tadi. Hal yang paling unik dan paling menonjol yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, saat ritual tarian sebelang tersebut pastikan pernah lihat kan ada video seorang penari sebelang melempar selendang dan diajak menari. Nah, itu yang paling menonjol dan paling yang bikin menarik lah ya. Nah, itu pun orang-orang sana kalau mendapatkan selendang tersebut, mereka menganggap itu adalah sebuah keberuntungan bagi mereka. Jadi mereka yang terkena selendang tadi wajib menari dengan penari sebelang, itu yang bikin menarik. Tidak tariannya juga yang menarik, tapi juga dari segi kostumnya, suasana yang magisnya, itu semua menarik dan bikin kayak terlihat wah gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Jelas? Baik, terima kasih. Bila ada salah kata dari kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tarian tentang Asmara Putri Kirana. Tari Asmara Putri Kirana adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur. Tarian ini merupakan sebuah tarian kreasi baru yang menceritakan tentang sebuah kisah legenda asmara seorang putri. Putri itu bernama Putri Kirana, yang konon hidup di Candipura, Kabupaten Lumajang. Tarian ini menceritakan kisah cinta antara Putri Kirana dan Maling Anguno, namun terhalang oleh restu dari sang ibu Putri Kirana, yang menyebabkan pertarungan antara sang ibu dengan Putri Kirana. Namun sayangnya sang ibu harus kehilangan nyawanya di tangan putrinya sendiri. Ciri khas tari Asmara Putri Kirana adalah memiliki ciri khas gerakan yang lembut dan anggun. Gerakan yang lembut dan anggun menggambarkan keindahan serta pesona seorang putri. Beberapa gerakan khas dalam tarian ini mungkin termasuk gerakan melingkar yang melambangkan ikatan cinta, gerakan tangan yang menggambarkan kerinduan dan kelembutan, serta gerakan langkah yang menggambarkan perjalanan dan perjuangan cinta. Berbicara tentang kostum, di sini banyak kostum yang digunakan dalam tarian ini, yaitu kostum dan tata rias. Kostum yang digunakan berwarna merah menyala dengan aksesoris emas serta sentuhan kipas. Merah dalam hal ini melambangkan keberanian, kegairahan, dan keberuntungan. Putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan keanggunan. Dan kipas digunakan untuk mengekspresikan keanggunan dan kelembutan gerakan. Selendang digunakan untuk gerakan yang lebih lembut dan melodramatis. Kesimpulannya, dalam tarian ini adalah tercipta karena adanya kekecewaan dari seorang ibu terhadap anaknya. Fenomena tentang kekecewaan orang tua terhadap berhubungan dengan kisah Putri Kirana dan ibunya yang memiliki keterkaitan dengan sebuah situs peninggalan sejarah, yaitu Candi Gedong Putri yang terletak di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, tarian ini tercipta dan diwujudkan dalam bentuk dramatik. Pesan moral yang kita ambil dalam tarian ini adalah berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, dan kita sebagai manusia tidak boleh mementingkan ego kita sendiri. Terima kasih presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ya teman-teman, ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 3. Halo kelompok 3.
Ada yang ingin bertanya? Oh, sebentar, oke. Kelompok 5? Belum ada. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak, saya tutup. Tidak mengundur waktu karena ini sudah cukup siang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tari Rundung Semeru. Jadi tari Rundung Semeru ini berasal dari Kabupaten Lumajang yang menggambarkan alur dari kemenggalan dan kemakmuran dari Gunung Semeru tersebut. Tari Rundung Semeru ini juga menggambarkan tentang kebudayaan lokal dan filosofis tentang Rundung Semeru ini. Tari Rundung Semeru ini melambangkan rasa syukur masyarakat terhadap Gunung Semeru sebagai sumber kehidupan dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dengarkan. Seiring berjalannya tarian ini, para penari menceritakan kisah terciptanya Gunung Semeru tersebut, yang menurut legenda terbentuk dari pengorbanan dari raksasa untuk melindungi masyarakat dari bencana, sehingga penari memberikan penghormatan kepada Tuhan dan meminta restu dan perlindungan dari bahaya alam tersebut. Alur dari tari Rundung Semeru ini berawal dengan gerakan para penari yang menandakan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakannya tenang, penuh penghayatan, dan dengan musik gamelan yang merdu, para penari kemudian menggambarkan kehidupan masyarakat di Gunung Semeru yang kehidupannya rukun dan damai. Mereka bekerja keras dan mencari nafkah serta selalu menjaga kelestarian dari alam sekitar Gunung Semeru. Tarian ini ditarikan dengan lebih dinamis dan penuh semangat. Tarian mencapai puncaknya dengan kemenggalan Gunung Semeru. Para penari menari dengan penuh kekuatan dan semangat menunjukkan rasa kagum mereka terhadap gunung yang megah ini. Akhir dari tarian ini digambarkan dengan gerakan penari yang memberikan rasa terima kasih terhadap alam serta harapan agar Gunung Semeru selalu memberikan keberkahan bagi masyarakat sekitar. Makna dari tarian ini adalah penghormatan terhadap Gunung Semeru, ungkapan rasa syukur, dan permohonan keselamatan serta semangat yang gotong royong. Selanjutnya ada ciri khas dari tarian Gunung Semeru ini. Yang pertama untuk kostum dari tarian ini dibuat berwarna yang cerah dan menarik agar melambangkan kemegahan dari Gunung Semeru tersebut. Alat musik yang digunakan dalam tarian ini adalah gamelan dan kendang. Gerakan dari tarian Rundung Semeru ini menggambarkan ritual dari pengambilan air di Gunung Semeru. Untuk formasinya ini dibuat melingkar mengelilingi sebuah kendi, yang kendi tersebut menggambarkan air suci dari Gunung Semeru. Nilai budayanya untuk religiusnya adalah ungkapan syukur terhadap Tuhan dan alam semesta. Nilai sosialnya mengandung nilai gotong royong dalam menjaga kelestarian Gunung Semeru. Dapat diambil kesimpulan bahwa tari Rundung Semeru ini memiliki nilai budaya yang kuat bagi masyarakat lokal
tarian tersebut untuk mengingatkan kita dan